dari segala kerusakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang melayani juga urapi dengan pengurapan yang baru dari kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat, yang ajaib, yang akan memampukan kami menerobos segala apapun halangan tantangan Tuhan ini menghambat kami melayani Tuhan, menghambat jiwa-jiwa belakang kepada Tuhan yang kami layani. Tapi biarlah kuasa-Mu yang dahsyat memperlengkapi kami semua sehingga kami melayani Tuhan dengan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami ini adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, sebab kami bergantung dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami untuk memberi yang terbaik. Keluarga di Jemaat Yehuda juga yang digembalakan di tempat ini, jiwa-jiwa baru juga Tuhan yang terus berdatangan di tempat ini, mampukan mereka untuk setia, mampukan mereka untuk berkemenangan dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Kuatkan dan teguhkan Engkau yang selalu melawat setiap keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak, pekerjaan usaha mereka, sehingga mereka melihat kebaikan Tuhan, dan biarlah mereka mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Berikan hati yang setia, hati yang terus mencari Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan, agar mereka tetap juga mengandalkan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah juga semua ibadah yang terjadwal di warta Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu dari segalanya sehingga semua ibadah ini dapat dikerjakan, dilaksanakan, mampukan yang melayani. Bahkan keluarga GP Jemaat Yehuda, jiwa-jiwa baru juga mampukan mereka untuk datang Tuhan. Luruskan jalan mereka untuk datang beribadah Tuhan. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu, sehingga halangan, tantangan, hambatan apapun itu, kemalasan apapun yang mengikat mereka, biarlah dipatahkan, dihancurkan, diruntuhkan dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka semua datang mencari Tuhan. Penuhi terus Tuhan ibadah kami dengan jiwa-jiwa yang haus, yang lapar akan Engkau. Tambahkan terus dengan dahsyat, dengan ajaib dari timur, barat, utara, dan selatan. Jiwa-jiwa itu datang mencari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami juga tidak akan lupa berdoa. Berkati terus Bapak dan Ibu Gembala yang terus menggembalakan kami juga di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengurapi kedua hamba-Mu dengan dahsyat, dengan luar biasa. Semakin berikan terus hikmat, kebijaksanaan, penglihatan. Semakin berkati, perlengkapi terus pelayanan kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Luaskan ada pelayanan kedua hamba-Mu. Semakin pagi menjadi kepala, semakin naik, semakin luar biasa. Berkat kesehatan, umur yang panjang Tuhan berikan bagi kedua hamba-Mu ini, sehingga kedua hamba-Mu ini Tuhan tetap tegak berdiri melayani-Mu, melayani jiwa-jiwa yang Engkau percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi kerinduan kedua hamba-Mu Tuhan, untuk pelayanan, untuk gereja, untuk daerah ini, untuk jiwa-jiwa, biarlah Engkau bercampur tangan di dalamnya, memimpin, menuntun dengan luar biasa, sehingga semuanya dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penguasa, pukul pemerintah di udara dengan segala panah-panah api jahatnya yang ingin menghalangi, menghambat kedua hamba-Mu ini melayani-Mu, melayani jiwa-jiwa, memberitakan firman-Mu. Semua yang berasal dari sinjat kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang ingin mengikat juga dengan segala sakit penyakit, mengikat juga dengan segala hambatan untuk meraih keberhasilan, keberuntungan. Semua yang berasal dari sinjat itu kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, biarlah mereka melihat penghiburan, kedahsyatan, bahkan juga kebaikan yang daripada Tuhan terjadi dalam setiap kerinduan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tiga Pohon Harapan Negeri Tuhan, berkatilah. Kami mohon di hadapan-Mu agar dapat eksis kembali dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bungkuslah Tuhan gereja, sekolah pastori, bahkan juga daerah ini, keluarga GP Jemaat Yehuda, semua ibadah pelayanan di tempat ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun itu yang berasal dari sejak 08 panah-panah api sekali ini mencuri, membinasakan kami, menghalangi, menghambat kami bertambah, bertumbuh, mengenal Tuhan dengan benar. Semua yang berasal dari sejak itu kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menghalangi, menghambat jiwa-jiwa untuk datang beribadah, supaya mereka diberkati sampai dihalang. Semua yang berasal dari sejak itu kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menghalangi, menghambat juga gereja ini untuk mengasihi keberhasilan, keberuntungan yang daripada Tuhan. Semua yang berasal dari sejak kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menghalangi juga pembangunan di tempat ini itu semakin maju. Semua yang berasal dari sejak itu kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penguasa, pemburu pemerintah di udara dengan segala panahnya untuk memanahkan dengan penyakit, sampar, kelaparan, kebinasaan, semuanya itu kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, lawan lalu terjadi, mujizat-Mu terjadi di
kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga tidak akan lupa berdoa, Tuhan semakin berkatilah gereja-gerejamu di seluruh dunia. Inkarnasi apapun Tuhan, terkhususnya dominasi GBI semakin berkati dengan luar biasa, semakin pakai Tuhan untuk mencapai semua jiwa-jiwa dibawa kepada terang-Mu yang ajaib, sehingga mereka digembalakan, dimuridkan, bahkan mereka biarlah semakin bertumbuh, berkuat dengan lebat dan mencapai kedewasaan rohani. Semakin berkati agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap mereka. Saat mereka beribadah setiap gereja-gereja itu Tuhan, berkati lawat, pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati terus gereja-gereja menjadi bintang-bintang dunia Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh dunia ini juga, sehingga biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin perlengkapi semua gereja-gereja juga dengan kelima jawatan yang Kau panggil dan Engkau sudah pilih, agar mereka tetap setia. Semakin perlengkapi mereka Tuhan untuk melayani-Mu, melayani jiwa-jiwa, bahkan juga orang-orang kudus-Mu semakin bertambah-tambah yang mau berkomitmen hidup dalam firman Tuhan, bahkan juga hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada dalam pelayanan. Dan tolong mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan agar mereka tetap setia mencari Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, sekalipun goncangan tantangan apapun, tetap setia karena Tuhan selalu bersama mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga para misionaris berkati Tuhan di akhir zaman ini untuk memberitakan Injil-Mu, Tuhan berikan pertolongan kepada mereka, sehingga nama Tuhan, Injil-Mu, kabar baik sampai kepada setiap jiwa dan mereka semua diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga para donatur, sponsor, anak-anak Tuhan terkembali juga Tuhan berkati untuk terus mendukung gereja-gereja, pelayanan persekutuan dimanapun. Balaskanlah dengan berkat melimpah bagi seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga memohon di hadapan-Mu semakin berkatilah, juga lawatlah Tuhan seluruh negara-negara dunia. Kami memohon Tuhan, belas kasih-Mu melawat seluruh negara-negara dunia. Sekalipun kami melihat Kau dahsyat, Kau ajaib, semakin memulihkan kami dari segala COVID-19. Tapi biarlah Tuhan Engkau damai-Mu Tuhan Yesus melingkupi seluruh negara-negara dunia, karena di sana sedang mengalami kekacauan, demonstrasi, krisis dalam bentuk apapun, baik ekonomi, baik air, baik segalanya. Tuhan, tolong Tuhan Yesus, selamat Tuhan negara-negara itu agar mereka tidak akan lupa kepadamu. Mereka mencari-Mu Tuhan Yesus, karena di saat mereka berseru, pasti Tuhan akan menyelamatkan, pasti damai sejahtera-Mu akan melingkupi negara-negara itu, sehingga Tuhan Yesus biarlah mereka semua dipenuhi kesejahteraan yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan seluruh negara-negara dunia Tuhan, terlebih yang saat ini mengalami krisis ekonomi, bahkan juga demonstrasi oleh karena kuasa roh jahat yang menguasai mereka untuk mereka merespon dengan negatif. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang menolong, karena di sana ada gereja-gereja-Mu, ada umat-Mu Tuhan, ada anak-anak-Mu, dan biarlah mereka semua berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga selamatkan pemerintahan mereka, aparat keamanan mereka, beri hikmat, beri kebijaksanaan. Bahkan juga Tuhan, pemimpin-pemimpin mereka, beri hikmat, beri kebijaksanaan, takut Tuhan, bertanggung jawab untuk negara mereka, untuk rakyat mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga tidak akan lupa berdoa Indonesia yang kami cintai, juga berkati Tuhan. 34 provinsi semakin berkati. Selamatkanlah Tuhan, kesejahteraan, kemakmuran terjadi. Biarlah Kau melawat Indonesia, bahkan pemerintahannya, bahkan juga 34 provinsi. Lawatlah ya Tuhan, jauhkan juga dari segala krisis, di segala bidang aspek apapun, jauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tapi pemeliharaan daripada Tuhan akan terjadi bagi Indonesia, keselamatan terjadi bagi Indonesia, baik untuk pemimpinnya, baik untuk pemerintahnya, baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Terjadi keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Aparat keamanan kami juga berkati, selamatkan Tuhan. Bahkan juga segala suku bangsa dan bangsa di Indonesia, selamatkanlah ya Tuhan. Pemimpin kami juga selamatkan, akan bersatu hati untuk tetap takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Presiden kami juga berkati, kuatkan, teguhkan hatinya, beri hikmat, beri kebijaksanaan Tuhan. Persoalan di Indonesia, Engkau dengan cepat luar biasa menolong, memberikan jalan keluar. Itu semua untuk kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan umat-Mu juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga tidak akan lupa berdoa, Tuhan berkatilah umat pilihan-Mu yang ada di Yerusalem. Biarlah semua keturunan Yakub 12 suku seluruh dunia, keturunan Yahudi, bahkan Israel, Tuhan Yerusalem mengalami damai, mengalami keselamatan daripada Tuhan. Mereka percaya kepada-Mu karena Engkau adalah Mesias
menangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa permohonan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, salam. Tetap kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab luar biasa kasih-Nya dicurahkan kepada kita. Tidak ada yang seperti Allah kita. Anugerahnya selalu baru, tak berkesudahan. Haleluya. Yesus Tuhan.
jadikan dia sebagai yang terbaik dalam hidup kita. Dan ketika kita beribadah melayani Tuhan, jangan pernah lelah, jangan pernah kita katakan sia-sia, tapi tetap berdirilah teguh. Segala perjuangan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. bersaksi tinggikan nama Yesus di kesaksian kita. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan kita. Terima kasih Bapa di surga, puji Tuhan kami boleh dapat beribadah hari ini. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatannya Tuhan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami katakan Tuhan, memang kami pernah merasakan lelah, jenuh, bosan ya Tuhan di dalam melayani oleh karena segala apa yang terjadi yang kami tidak mampu lagi Tuhan untuk menggerakkannya Tuhan. Tapi kami katakan sekarang ini kami tidak akan pernah lelah bekerja bersama dengan Tuhan, karena kami tahu ada Roh Kudus yang selalu mengajari, yang menghibur, yang menguatkan, yang menopang kami sehingga kami bangkit kembali. Apapun yang terjadi kami tidak akan pernah menyerah, karena Roh Kudus bersama dengan kami memberikan roh kemenangan. Engkau yang membawa kami Tuhan kepada kehendak dan rencana-Mu, membawa kami kepada kedewasaan iman, lebih lagi siap dibangun ya Tuhan di atas dasar iman yang teguh, untuk kami boleh fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarlah mata kami tertuju hanya kepada Yesus saja, bukan kepada manusia. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menghidupkan kami, firman-Mu tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi Engkau ya Tuhan selalu menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu yang terus bekerja, menyelamatkan kami, menguatkan kami ya Tuhan di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi dalam ibadah dan pelayanan kami Tuhan. Mampukan kami tetap setia dalam panggilan kami, di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu Tuhan, satu kali semuanya itu akan teruji. Kami rindu Tuhan, pekerjaan kami terus ya Tuhan terbangun, dan Kau dapati kami membangunnya di atas dasar emas, perak, dan permata. Dalam nama Yesus, Tuhan teguhkan hati kami, Tuhan kuatkan roh kami supaya tetap memandang kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, bekerjalah ya Allah Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah kuasa-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan kuasa-Mu lebih lagi dari hari-hari yang lalu, karena kami tahu hari-hari yang kami akan jalani lebih sukar lagi Tuhan. Tolong kami Bapa, Kau yang berjalan di depan kami, yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Urapi kami dengan firman, urapi hamba-Mu Tuhan, bersamalah dengannya ya Allah Roh Kudus, biarlah dapat menyampaikan isi hati-Mu tepat seperti apa yang Kau mau. Meteraikan setiap perkataan firman-Mu ya Allah Roh Kudus, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, terimalah kudus segala, berkatilah dan pakailah untuk kemuliaan nama Yesus. Kami percaya pemeliharaan-Mu tetap ada bagi kami, sekalipun di hari-hari yang sukar. Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik, Bapa yang selalu menjaga kami seperti biji mata, yang akan mengenyangkan kami dan akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu menyertai dan melindungi kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan buat hari ini, berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti kami
kasih Tuhan, haleluya. Bantu kita semua menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Karena kami juga kami setia bahwa Tuhan kasih karunia menolong kehidupan kami. Haleluya. Engkau Tuhan menjadi tempat ajaran, Engkau Tuhan yang menjadi tempat kesucian kami. Tanpa kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan Engkau Yesus dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Kau Tuhan, menolong dalam terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Yesus, ajarku dengan setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hati. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, ajarku dengan setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku dari kepunyaanmu yang berkenan di hatimu, yang berkenan, yang berkenan di semakin lebih dekat, lebih dalam, untuk kami boleh dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami, mengagungkan kami dan suara-suara kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipuji, Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan lewat ucapan bibir kami yang mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja berkaryalah
sepanjang pemberitaan firman pada pagi menjelang siang hari. Berkati kami semua melalui firman yang kami dengar. Rabi hamba-Mu yang sebenarnya menyampaikan sabda-Mu, dikasih kami yang mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Salam saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Ibadah kita sekarang pada pagi hari. Mari saudara kita mau belajar kepada firman Tuhan tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Kita akan membaca sebuah kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Ya. Kita akan baca dalam Matius 14 28 sampai 33. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Itu judul firman Tuhan pada pagi ini, iman di tengah badai. Saya baca ayat yang ke-28, nanti sudah baca 29 begitu seterusnya ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah terjadi sesudah peristiwa di mana Tuhan Yesus ya memberi makan 5.000 orang ya. Nah, saudara, di peristiwa 5.000 orang itu yang makan, kalau kita baca di kitab Yohanes, itu sebelum mereka makan 5.000 orang, Tuhan berikan makan 5 roti dari 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan pun juga sedang menguji mereka di situ, saudara ya. Tuhan berkata, ayo kita beri makan mereka ini semua. Yang para murid-murid Tuhan Yesus bilang, dari mana uang dan juga dari mana makanan untuk kasih sama mereka semua ya. Nah, saudara, ketika Tuhan memberkati, ada 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak-anak, Tuhan memberkati dan mereka makan semua. Ada sisa 12 bakul, mereka melihat mujizat Tuhan ya. Nah, saudara, sampai di situ pun juga saudara, Tuhan masih menguji mereka ya, yaitu melalui peristiwa badai yang datang ya, ketika mereka sedang menaiki perahu ya. Nah, saudara, di situ dikatakan bahwa Petrus dan para murid lainnya merasa takut, bimbang ya. Mereka seolah-olah lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan sebelumnya ya. Jadi saudara, badai yang datang yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus itu sudah bertujuan untuk memperdalam iman dari Petrus dan murid-murid. Karena pada akhirnya saudara, mereka berkata di dalam ayat 33, mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah ya. Jadi saudara, melalui peristiwa badai yang dialami oleh murid-murid ketika mereka berada di dalam perahu untuk menguji mereka ya, untuk mereka boleh dapat melihat ya Tuhan dan kuasanya di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh benar-benar menjadi percaya. Sehingga saudara, mereka menjadi percaya yang bukan tanggung-tanggung, tapi menjadi seorang Kristen yang percaya dengan sungguh-sungguh. Sebab saudara, hari-hari ini ada banyak Kristen, orang-orang Kristen yang percaya tapi Kristennya tanggung-tanggung ya, keyakinannya tanggung-tanggung saudara. Kenapa?
karena tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara, melalui ayat yang kita baca tentang peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, ya, ini boleh dapat mengingatkan kepada kita, saudara, untuk kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari, saudara, dari peristiwa yang dialami, ya, oleh murid Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, saudara, bahwa Tuhan tahu, ya, badai yang akan datang menerpa hidup mereka, ya. Nah, sesungguhnya, saudara, Tuhan itu mengetahui mengenai apa yang terjadi ke depan dalam diri seseorang, setiap orang yang percaya, ya. Jadi, saudara, Tuhan itu tahu ada hal-hal yang ada di depan. Di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kita, ya. Kita belum tahu peristiwa apa yang terjadi besok, jangankan besok, 2 jam setelah ini pun juga kita nggak tahu, tapi Tuhan sudah ada di depan kita, ya. Nah, Tuhan mau, saudara, supaya para murid itu bisa dapat mengalami pengalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Yohanes, dikatakan bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa ditulis di Alkitab ini, saudara, karena begitu banyak, ya, hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan, ya. Dan ini pun juga, saudara, ada beberapa yang ditulis supaya kita ketika kita membacanya, kita boleh menjadi percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah pribadi yang punya kuasa untuk menolong kehidupan kita, ya. Nah, saudara, melalui badai yang terjadi, mereka dapat melihat, ya, kuasa Tuhan yang berjalan di atas air dan yang sanggup untuk meredakan badai. Jadi, saudara, ketika para murid-murid tidak bersama dengan Yesus, mereka melihat, saudara, harapan mereka untuk hidup itu kecil sekali, ya. Karena mereka di tengah-tengah lautan mau minta tolong sama siapa, dan mereka lupa, ya, bahwa mereka harus tinggal berseru sebanyak dan memanggil nama Yesus. Tapi mereka, ya, dalam situasi seperti itu, saudara, mereka kalah kabur, ya. Nah, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan para murid. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Dia sangat tahu persis, ya, apa yang ada di dalam kehidupan kita, setiap persoalan yang kita alami. Nah, saudara, melalui peristiwa yang terjadi, kita bisa dapat melihat, ya, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara, ya. Jadi Tuhan itu tahu persis kita mau mengalami suatu penyakit, kita mau mengalami suatu masalah dalam keuangan, kita mau menghadapi masalah dalam tantangan hidup, dalam persoalan, ya. Dia tahu, dia sudah tahu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tapi dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi, saudara, yang jelas Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita bisa dapat melihat kuasa Tuhan. Nah, para murid, ya, Tuhan izinkan untuk mereka boleh dapat mengalami badai situasi yang begitu bergelora, ya. Di malam yang gelap, saudara, mereka berada di perahu, ya. Nah, sudah Tuhan izinkan untuk mereka mengalami gelora, ya, laut yang bergelora, supaya mereka boleh dapat percaya akan Tuhan. Dan mereka boleh belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu tahu persis apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Karena waktu mereka sedang terombang-ambing, saudara, Tuhan datang, ya, Tuhan datang kepada mereka, sehingga, saudara, mereka bisa dapat melihat Tuhan itu dan mereka percaya, ya. Dan, saudara, dalam Roma 8 ayat 28, ayat ini, saudara, perlu kita pegang di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menghadapi tantangan persoalan dalam hidup kita, sama-sama baca. Kita sudah sering baca, tapi biar kita baca ayat ini, saudara, supaya ini menjadi pengingat bagi kita. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala aspek hidup kita. Tuhan itu turut bekerja. Jadi jangan pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa kita berjalan sendirian dalam dunia ini. Ketika kita percaya Tuhan, maka, saudara, kita harus mesti yakin dalam hidup ini bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Walaupun seolah-olah seperti kita sedang sendirian.
Seperti para murid saudara, mereka hanya 12 orang tidak bersama dengan Yesus. Tetapi saudara, Tuhan itu sesungguhnya tahu apa yang terjadi dan yang akan terjadi dan sedang terjadi di dalam hidup mereka. Tuhan tidak biarkan mereka. Buktinya saudara, 12 orang itu tidak ada yang mati. Ya, mereka semuanya sudah selamat, mereka semuanya hidup, dan mereka semuanya menyaksikan akan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan meredakan, Tuhan yang berkuasa atas situasi, atas kondisi, atas cuaca yang mereka hadapi itu sudah. Dan kita mulai melihat bahwa Tuhan turun bekerja di situ. Ada Tuhan tahu persis apa yang akan kita alami ke depan, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, apa yang akan menimpa kehidupan kita. Tuhan itu tahu, dan Dia turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa? Supaya kita bisa dapat belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, mengenal tentang Tuhan yang peduli akan hidup kita. Itu Dia sudah. Supaya itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita bisa dapat memahami Tuhan, dan pada akhirnya kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang tidak tanggung-tanggung, bulat tekad kita, hati kita untuk tetap teguh dan percaya kepada Tuhan, tidak bimbang. Karena hari-hari ini sudah akan banyak orang-orang percaya yang akan digoncangkan imannya, saudara, antara yakin dengan tidak, antara mau terus iring Tuhan atau berhenti di tengah jalan, ya, atau dia akan menjual imannya untuk sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Tapi yang jelas saudara, kalau dia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia akan terjebak, dia akan tergadai, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, firman Tuhan juga dalam kitab Mazmur pasal 37 luar biasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah, ya. Kalau kita mengetahui di Android kita ada namanya GPS, saudara, ya, Global Positioning System. Jadi artinya saudara, kita bisa dapat mengetahui alamat yang kita tuju walaupun kita belum pernah ke sana. Dia memberikan akurasi yang sekitar 96% akurasi data untuk menunjukkan alamat. Itu luar biasa, ada GPS, saudara, ya. Dan Tuhan pun juga saudara menjadi GPS bagi kita, God Positioning System, saudara. Artinya saudara, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah, ya. Jadi saudara, Tuhan itu sudah menyiapkan rute yang terbaik untuk setiap perjalanan kita. Amin, saudara. Ada rute yang Tuhan sudah persiapkan. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudara, Tuhan sudah kasih rute, Tuhan sudah kasih perjalanan, ya, jalan untuk kita saudara berjalan dan melangkah. Sehingga saudara, ada bahaya itu bisa kita hindari karena Tuhan menetapkan langkah-langkah, ya. Jadi saudara, kita bisa berkata dalam hati, kita bisa berkata dalam setiap hari-hari hidup kita, hari-hari yang kita jalani. Kita mau bekerja, kita mau aktivitas, atau kita mau berpergian, kita bisa dapat berkata dalam hati kita, dalam pikiran kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah atur, Tuhan sudah atur rute-rute yang akan kita jalani. Kita nggak pikir, tapi Tuhan itu sudah siapkan. Itu luar biasanya Tuhan. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang akan datang. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi atas kehidupan kita. Sebab itu sudah Dia akan tetapkan. Sehingga apabila dia jatuh, apabila kita jatuh sudah, tapi tidak sampai tergeletak, ya. Artinya sudah mungkin kita sedikit, ya, mengalami yang namanya seperti jalan oleh para murid, gelombang, nah, begitu sudah. Tapi kita nggak binasa, gitu. Selamat gitu, sudah. Kenapa? Karena Tuhan menopang. Amin, saudara. Karena ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Jadi kita sudah ditetapkan ada rute-rute yang tanpa kita sadari Dia sertai perjalanan kita, Dia siapkan perjalanan kita, ya. Itu Tuhan, sebab Tuhan itu mengetahui persis. Jadi saudara, melalui peristiwa yang dialami oleh para murid, kita dapat menarik pelajaran bahwa badai yang akan datang menimpa para murid itu Tuhan sudah tahu akan terjadi. Itu sebabnya saudara, Tuhan biarkan mereka berjalan, tapi Tuhan tidak biarkan mereka, ya, sampai mereka tergeletak, enggak begitu. Tuhan datang menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan tahu setiap apa yang akan terjadi dalam diri para murid-murid. Begitu juga dengan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sebab itu saudara, ya, mari kita mau percaya Tuhan. Yakini kuasa Tuhan itu yang menolong kehidupan kita.
Ya, jadi pikirkan di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, ingat senantiasa bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kita, walaupun kita melihat situasi dan kondisi yang mencekam dalam hidup kita, persoalan yang berat atau bagaimanapun, yakin, ingat Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu, sehingga kita bisa dapat bersaksi. Sebab dalam hidup ini sudah kita harus hiasi hidup kita dengan bersaksi. Tidak pernah kita berhenti selama kita masih bernafas. Setiap hari kita harus bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan bagi kita. Ya, itulah arti sudah kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, sudah ada kasih Tuhan dari peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air ini, ya, bahwa mereka mudah sekali, ya, melupakan Tuhan di tengah badai. Karena di dalam ayat 26 itu dikatakan begini, saudara, ya, di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak, ya, karena takut. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, sebelumnya mereka mengenal Tuhan, nah, gitu. Mereka panggil Tuhan, Guru Tuhan, nah, gitu, saudara, ya. Tapi kali itu, saudara, di tengah-tengah kepanikan itu, ya, mereka, saudara, bukan Tuhan yang mereka teriaki, tapi justru hantu, ya. Jadi, saudara, sebelumnya murid-murid itu sudah melihat mukjizat Tuhan, di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang dari modal 5 roti 2 ikan, ya. Tapi dengan begitu, saudara, mereka lupa, ya, bahwa Tuhan yang bersama dengan mereka itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup, ya, untuk menolong kehidupan mereka. Nah, seringkali, saudara, ini juga menjadi pelajaran rohani bagi kita, saudara, bahwa seringkali kita juga melihat masalah dan pergumulan kita itu seolah-olah besar, ya, seolah-olah itu seperti tidak teratasi, gitu, saudara, ya, lebih besar daripada kuasa Tuhan, sehingga kita lupa. Nah, itu murid-murid lupa, saudara. Mereka sudah bolak-balik melihat mukjizat Tuhan. Mereka menjadi saksi mata terhadap mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi melalui peristiwa angin yang begitu kencang, laut yang begitu bergelora, membuat mereka seketika dalam tanda kutip lupa akan kuasa Tuhan yang luar biasa, kemahakuasaan Tuhan itu, saudara, ya. Sehingga, saudara, mereka berteriak-teriak menyebut hantu, bukan Tuhan, gitu, saudara, ya. Nah, saudara, ini juga menjadi ingatan bagi kita bahwa kita sebagai manusia, kita sering juga lupa. Karena beratnya persoalan, kita tidak ingat Tuhan, kita tidak ingat bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita cenderung untuk minta bantuan, kita minta tolong mengandalkan manusia. Kita lupa bahwa kuasa Tuhan itu sanggup untuk menolong dan melepaskan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ya, jadi mari kita, saudara, mengingat Tuhan itu. Dia tetap Tuhan yang sama untuk menolong dan menyelamatkan kita. Jangan pernah lupa akan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk berseru kepada Tuhan. Tapi selalulah ingat Tuhan. Selalulah, saudara, di dalam pikiran kita dan di hati kita, bahwa satu-satunya yang peduli akan hidup kita adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, jangan sampai kita seperti para murid lupa. Padahal peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu beberapa jam yang lalu, itu, saudara, ya. Bukan beberapa hari yang lalu, bukan beberapa bulan yang lalu, tapi beberapa jam yang lalu, ya. Mereka melihat sendiri 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Itu baru 5.000 laki-laki, belum lagi termasuk istri dan anak-anak. Berarti sudah lebih. Itu pun sisa lagi 12 bangkit luar biasa. Tapi, saudara, lewat peristiwa laut yang bergelora dan mencekam itu, mereka bisa lupa sama Tuhan. Nah, itu persoalan dari kemanusiaan kita, saudara. Manusiawi, ya, memang bisa lupa. Tapi jangan sampai kita betul-betul lupa sama Tuhan. Ada begitu, saudara. Banyak memang di tengah-tengah persoalan kita sering lupa. Kita lupa berdoa, kita lupa berharap kepada Tuhan. Kita tidak ingat bahwa Tuhan itu lebih berkuasa. Kita selalu membesar-besarkan persoalan kita. Kita selalu membesar-besarkan kesulitan kita. Kemana-mana kita curhat,
tentang persoalan kita, supaya orang lain melihat betapa beratnya persoalan itu. Ya, saya mau katakan saudara, nggak ada artinya itu diceritakan persoalan itu. Mau kita besar-besarkan pun itu saudara, nggak tuntas itu saudara, nggak ada artinya. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak dipuji di situ. Ya, justru Tuhan dikesampingkan di situ. Jadi jangan ceritakan persoalan kita berat apa segala macam. Ingat Tuhan yang sanggup untuk menolong. Seberat apapun persoalan kita, tidak ada pernah Tuhan bilang, waduh kayaknya berat, nantilah dulu ya kita realisasikan. Tidak ada seperti itu. Segera Tuhan menolong kita, segera Tuhan buka jalan, segera Tuhan memberikan damai di hati kita, segera Tuhan memberikan ketenangan bagi kita. Amin, saudara. Jadi tidak ada yang namanya ya berat itu saudara ya. Jadi Tuhan itu sangat mengetahui persis ya apa yang ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi saudara, mari kita betul-betul mengingat Tuhan. Kita betul-betul saudara mengingat bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa dan sanggup untuk menolong kita saudara ya. Kita baca saudara Ibrani 13 ya, ayat 8. Kita sama-sama baca ayat ini saudara. Ya, Ibrani 13 ayat 8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasanya sudah tidak berubah. Dulu dia sanggup untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan memberikan tulah kepada orang-orang Mesir 10 tulah saudara. Ya, hari ini sudah Tuhan juga punya kuasa yang sama untuk menolong. Ketika Daud melihat bangsa Israel ketakutan menghadapi Goliat ya, dan pasukan Filistin saudara yang mengintimidasi orang-orang Israel, dia berkata kepada Raja Saul saudara bahwa aku akan datang menghadapi ya, untuk memerangi khususnya Goliat itu. Loh, bagaimana caranya kau bisa maju ke situ? Kata Saul saudara. Dia berkata bahwa aku punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dia sudah melepaskan aku dari cakar singa. Dia sudah melepaskan aku dari cakar beruang. Tuhan yang sama juga hari ini juga akan melepaskan dari Goliat. Sudah Tuhan yang sama. Ya, jadi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah habis expirednya sudah. Dia tetap sama. Jadi jangan pernah kita melupakan Tuhan. Sekalipun saudara beratnya persoalan hidup ini. Dan ingat, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan dalam hidup ini persoalan itu. Tidak ada yang perlu kita sedihkan saudara. Beratnya persoalan mungkin tidak dialami oleh orang-orang lain. Yang jelas yang namanya persoalan itu sama beratnya, ya, sama beratnya. Tapi yang jelas Tuhan sanggup untuk menolong. Ini jangan pernah saudara kita tinggikan persoalan kita, tapi Tuhanlah yang kita tinggikan. Dia sanggup untuk menolong kita saudara. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, dia berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, jadi saudara, perkataan Tuhan ini mengingatkan kepada para murid-murid saudara-saudara mereka jangan takut. Kepada kita pun juga hari ini, jangan kita takut. Ya, kenapa? Karena Tuhan punya kuasa yang sanggup untuk menolong kita, untuk menyatakan mujizatnya saudara dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara Tuhan, kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Badai itu membawa kita untuk keluar dari zona nyaman, ya. Dan saudara, Petrus memberikan respon ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Dia berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya. Dan secara spontan saudara, Petrus datang, dia menjumpai Tuhan Yesus dan melakukan hal yang sama, dia berjalan di atas air, ya. Dan akhirnya saudara dia menjadi takut dan tenggelam, ya. Nah saudara, pelajaran yang penting kita pelajari dari apa yang dialami oleh para murid ini saudara, yaitu saat persoalan sedang melanda hidup kita saudara, sesungguhnya kita sudah sedang dituntut saudara untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu sudah adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, yang sudah sering dan nyaman untuk kita lakukan. Pola pikir, tindakan, karakter, kebiasaan, perkataan, ucapan yang sudah biasa kita lakukan, yang kita buat, tapi sudah Tuhan mau supaya itu dirubah dalam hidup kita. Karena sudah ketika kita sudah iring Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti firman Tuhan sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang pokok anggur. Tuhan itu mau membersihkan kita.
ya, kita saudara akan dibersihkan secara berkala dari sehari ke sehari. Karena target kita sudah adalah untuk menjadi serupa seperti Yesus. Untuk menjadi serupa seperti Yesus, kita harus siap untuk dibersihkan. Ya, pembersihan itu sudah secara berkala setiap hari selama kita masih hidup. Kalau sudah mati itu sudah siap, jadi tidak perlu lagi dibersihkan. Tinggal kita bersama-sama dengan Tuhan di surga, kan begitu. Itu sudah selesai. Tapi selama masih hidup, selama kita masih bernapas, ya, kita akan terus dibersihkan. Gak ada kita yang sudah tamat. Wah, aku sudah pelayan Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku jadi tidak ada yang perlu dirubah lagi. Siapa bilang? Kita akan terus diubahkan, saudara, untuk akhirnya menjadi sama seperti Yesus. Nah, kita pun juga sudah, para murid juga mereka diajar untuk mereka belajar supaya lewat peristiwa badai yang bergelora itu mereka keluar dari zona nyaman. Apa itu? Ketakutan, kebimbangan, kecemasan dialami oleh para murid. Mereka gampang panikan, mereka gampang baperan, saudara, ya kan? Sehingga saudara, mereka langsung duluan ketakutannya yang muncul, duluan kecemasannya yang muncul. Nah, Tuhan mengajar mereka lewat peristiwa, ya, angin yang kencang, badai yang bergelora. Nah, Tuhan pun juga begitu, saudara. Ada hal-hal yang harus kita ubah, yang harus kita perbaharui, yang harus kita ubahkan di dalam kehidupan kita, termasuk ya keinginan-keinginan duniawi. Nah, Tuhan mau supaya itu kita tinggalkan. Apa yang masih bercokol di hati kita, di pikiran kita, kebiasaan kita, karakter kita, itu Tuhan mau ubah, Tuhan mau buang. Ya, tahap demi tahap kita akan dibentuk. Nah, itu sudah semakin dibentuk. Jadi untuk mengikut Tuhan ini saudara, kita akan semakin terus dibersihkan. Sebab kita ini mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Dosa Adam dan Hawa itu sudah enggak serta-merta ketika dibaptis langsung hilang, itu sudah enggak. Ya, itu masih ada melekat dalam hidup kita, saudara. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, hidup kita sudah secara global disucikan. Tapi dalam praktiknya sudah mengiringan kita kepada Tuhan untuk dibersihkan perlahan, secara perlahan, terus-menerus, saudara. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita boleh dapat berkenan kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita bisa dapat mengalami secara Tuhan, mengalami Tuhan itu secara pribadi, sehingga kita akan memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Akulah pokok anggur, kamulah cara, kamulah ranting. Jadi ada hubungan, ya, yang lekat, yang lengket, yang dekat, yang erat bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak akan bisa terjadi sebelum kita keluar dari zona nyaman, kebiasaan kehidupan kita yang masih lama, yang masih ada, ya, di dalam hidup kita sudah di dunia. Ya, Tuhan mau supaya itu ditanggalkan, saudara, supaya kita bisa dapat berkenan kepada Tuhan. Dan melalui peristiwa, persoalan, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, atau apapun yang kita hadapi, mendidik kita, saudara, mengajar kita, ya, mengajar kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa dapat keluar dari zona nyaman, sifat-sifat lama kita, saudara, supaya diperbaharui, diperbaiki, diubah, ya, dan kita tinggalkan yang lama, supaya kita semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jika saudara, Tuhan mengajar kita. Salah satu dari kita bisa baca ini, ya, Titus 2, ya, ayat 11 sampai 12, mau dibaca. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Iya, jadi saudara perhatikan, saudara, bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu, saudara, itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, dia mendidik kita. Ya, perhatikan ini, saudara, dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Ya, jadi saudara, Tuhan mau supaya hidup kita itu semakin hari semakin terus dibangun. Ada yang kita buang, ya, ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita perbaiki, ada yang baru yang harus kita terapkan. Kita nggak bisa terus, ya, pola lama, gitu. Apalagi kita ini sudah tinggal di tengah-tengah orang-orang yang, ya, tidak mengenal Tuhan. Kebiasaan mereka, ucapan mereka, apapun yang ada di sekitar itu, kadang-kadang sudah bisa lengket, ya, gitu, sudah, ya, bisa lengket di dalam pikiran kita, gitu.
Kita yang cuek untuk dengan ucapan mereka, kalau sering-sering sudah bisa nempel juga itu di pikiran, akan begitu sudah. Apalagi juga sudah sekarang ini musim apa itu namanya media sosial, ya itu pun juga sudah merupakan lingkungan yang bisa mempengaruhi ya kehidupan orang, lambat laun. Tapi kalau dia sedang ada persekutuan dengan Tuhan, ya dia irit Tuhan dengan sungguh-sungguhan, maka sudah Tuhan mau akan membersihkan kehidupan. Nah, ingat saudara, ya dalam kita melihat Tuhan ini ada harus yang diubah dari kehidupan kita, dari pikiran kita, ya sehingga sudah hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, para murid saudara yang diubah itu adalah mereka gampang takut, mereka gampang cemas. Begitupun juga dengan kita. Mungkin kita adalah orang yang gampang bimbang, tidak percaya, ragu-ragu, itu juga termasuk dosa. Ada mengenal Tuhan, ikut Tuhan, tapi kalau ada bimbang dan ragu-ragu, tidak percaya, tidak akan bisa kita melihat mujizat Tuhan. Ya, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan kalau kita ada ragu, kita ada bimbang, ya. Kita ada cemas, tidak bisa. Ya, orang yang percaya dengan segenap hatilah yang akan boleh dapat melihat mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya Tuhan mau sudah dia mendiri kita supaya kita meninggalkan kepastian dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, ya, dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dapat mengenal Tuhan. Kita menjadi Kristen yang bukan Kristen yang tanggung-tanggung, sudah. Kita bukan menjadi Kristen yang dikatakan orang hanya sekedar ikut-ikut, tidak. Tapi kita jadi Kristen yang sungguh-sungguh, ya. Kita menjadi Kristen yang betul-betul, ya, tahan banting, ya. Dalam kita ikut Tuhan, kita tidak gampang, ya, menjadi orang yang baperan, ya. Tapi kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang kuat, yang teguh. Nah, ini yang Tuhan mau proses dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau ubah, ya. Kadang-kadang sudah ada prinsip-prinsip yang lama, ya, yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di hati kita, ya. Termasuk mungkin kita adalah orang yang tidak sabaran, atau kita adalah orang yang mau menang sendiri, kita adalah orang yang mungkin sulit diatur, ya. Kita mungkin adalah orang yang tidak bisa diarahkan. Dan itu juga Tuhan mau ubahkan dalam kehidupan kita sekarang, ya. Sehingga akhirnya Tuhan bisa bekerja penuh di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bisa memimpin penuh seluruh kehidupan kita. Dia mau supaya kita tinggalkan kefasikan dan keinginannya. Kita keluar dari zona kebiasaan-kebiasaan yang lama. Sehingga hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau saudara adalah kepatuhan, ketundukan, ketaatan, ya, di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita tidak bisa dapat mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sudah harap maklumlah. Memang sudah ini sifat. Ini sudah sifat dari keturunan, tidak ada itu saudara. Ketika kita sudah iring Tuhan, semua harus dilepaskan. Amin saudara, semua yang harus dibebaskan. Jika kita betul-betul benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu kali saudara, seorang yang punya banyak uang, ya, seorang muda datang kepada Tuhan saudara. Dia berkata, karena dia mungkin adalah seorang yang profesionalis barangkali saudara, ya, dia punya banyak uang, dia ingin dalam hidupnya itu sudah sempurna. Sehingga dia datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, bagaimana caranya supaya aku bisa sembuh, supaya aku bisa betul-betul, ya, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, ya. Tuhan berkata, oh gampang, lakukan hukum Taurat, ya, kasihilah Tuhan Allah begini. Tuhan beberkan 10 hukum Taurat. Dia berkata, oh aku sudah lakukan itu, ya, dari sejak masa muda aku sudah lakukan itu. Ya, jadi saudara, di sekedar studi Alkitab, orang-orang di Israel sudah mulai dari mereka umur 6 tahun, ya, itu anak-anak itu sudah dididik untuk mereka belajar kebenaran firman Tuhan, hukum Taurat. Jadi itu sudah sejak Raja Hizkia menjadi raja di Yehuda. Ya, kalau kita baca di Tawarik sudah, ya, mengumumkan supaya semua anak-anak itu sudah, ya, mereka belajar tentang Taurat Tuhan. Nah, gitu, ya. Jadi itu sebabnya ketika orang muda itu berkata, aku sudah belajar itu dari sejak kecil, ya. Jadi itu seperti kayak les gitu saudara, ya. Seperti kayak les praktik. Para imam-imam itu saudara mengajar, ya, mengajar mereka sehingga saudara mereka itu tahu tentang hukum Taurat. Nah, ketika Tuhan mendengar bahwa mereka
dia berkata bahwa semua sudah kulakukan, apalagi yang masih kurang. Oh, ada satu lagi. Jual segala harta milikmu, berikan itu kepada orang-orang dan ikutlah. Nah, saudara di situ dia langsung berhenti. Kenapa? Karena dia tidak punya keuntungan. Model seperti itu dia tidak bisa. Kenapa saudara? Karena di dalam pikirannya, di dalam hatinya harus ada yang namanya uang, harus ada yang namanya materi. Karena itu adalah merupakan bentuk gaya hidup. Nah, gitu ya. Jika saudara dia tinggalkan, dia sedih ketika dia mendengar itu, sebab dia akhirnya meninggalkan. Kenapa saudara? Karena dia lebih pilih gaya hidup. Dia tidak mau dirubah. Maksud Tuhan saudara bukan menjadikan dia miskin. Maksud Tuhan itu saudara bukan serta-merta dia buang semua hartanya itu, tapi Tuhan mau mengajak dia untuk dia boleh dapat hati dan pikirannya untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada harta. Tapi dia tidak mau. Dan akhirnya dia meninggal. Nah saudara, ketika kita ingin Tuhan, Tuhan mau supaya segala hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita boleh dapat berkenan ya kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, yaitu yang keempat, supaya kita bisa dapat belajar fokus tetap pada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat sudah di dalam ayatnya yang ke-30 ya. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Ya, dan saudara, pada saat kita lebih percaya kepada hal-hal yang lain dibandingkan kepada Tuhan, ya, maka kita akan muncul yang namanya rasa takut dan bimbang. Ya, jadi Tuhan mau itu saudara supaya kita itu fokus kepada Tuhan, hanya kepada kuasa Tuhan. Ya, jadi saudara, Petrus dia bisa berjalan di atas air selama pandangannya tetap kepada Tuhan. Ya. Jadi ayat 30 itu ditulis, tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Jadi pandangannya yang sebelumnya kepada Tuhan beralih kepada pandangan terhadap situasi angin yang bergelora, laut yang penuh dengan ombak yang tinggi yang tetap. Dan pada saat itu juga dia langsung tenggelam. Ya. Nah, jadi saudara, dari ayat 30 ini menjadi pelajaran rohani bagi kita saudara, supaya kita jangan mengarahkan pandangan kita. Ketika kita lebih percaya kepada hal-hal ya, yang lain selain daripada itu, maka akan ada muncul yang namanya rasa takut, bimbang, dan kita ragu. Ya. Jadi jangan kita bersandar kepada kekuatan kita, kepada pengalaman kita, kepada pengetahuan kita, dan tidak bersandar kepada apa kata orang, ya, dan masalah yang muncul, sebab semuanya itu tidak ada solusi, tidak ada memberikan solusi. Yang jelas, jangan sampai kita kehilangan fokus, ya, ketika badai jatuh. Jangan sampai kita kehilangan fokus ketika ada tantangan yang Tuhan izinkan, ketika ada persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Pandang terus kepada Tuhan. Ya, ayat ini sudah mengajar kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Apa kata orang? Apa kata sekitar kita? Apa kata pengalaman kita? Apa kata diri kita? Itu jangan kita ikuti. Kita ikuti dalam apa kata Tuhan. Ya, kata Tuhan apa sudah dalam Yeremia 29, Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang ada pada kita. Makanya kita harus mesti percaya kepada Tuhan dan sepenuh hati dan memfokus kepada Tuhan, karena Dia yang akan membawa kita keluar dari badai. Dia akan membawa kita untuk keluar sudah untuk boleh dapat melihat kondisi kita berbeda. Petrus mengalami ketika dia arahkan pandangannya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi dari dia bergerak. Jadi saudara, rahasia dia bisa berjalan di atas air itu karena dia memandang kepada Tuhan, karena dia terus melihat tatapannya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dunia kita yang akan kita lalui tahun depan, sebentar lagi saudara, sudah semester kedua tahun 2022
Kita akan ikut-ikut sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga, saudara, ketakutan melihat situasi kondisi. Tapi mari kita mau lihat, kita mau pandang dulu. Ya, kita tetap arahkan pandangan kita dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu memberikan jaminan kepada kita, perlindungan, bahkan juga keselamatan. Ya, itu pasti ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebab itu, saudara, ya, untuk menjalani hari-hari kita ke depan, mari selalu kita arahkan pandangan kita. Ya, jangan sampai kita, saudara, melihat situasi kondisi ini, kalau kita condong kepada dunia itu, kita akan lupa Tuhan. Dan tidak akan bisa mengandalkan Tuhan kalau kita ketimbang kita percaya kepada hal-hal yang ada di dunia. Ya. Itu sebabnya, saudara, mari kita bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita kehilangan fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan. Dan belajar dari Petrus yang seketika itu juga tenggelam ketika dia sudah tidak melihat Tuhan lagi. Melihat situasi yang begitu menggetar, bikin merinding. Ya. Tapi saudara, selama dia melihat Tuhan, dia tidak jadi. Dialah manusia yang pertama, sesudah dan seterusnya tidak ada yang berjalan di atas air. Hanya Petrus. Dan itu pun rahasianya karena dia pandang Tuhan. Jika dia tidak pandang Tuhan lagi, dia jadi. Jadi pelajaran bagi kita, saudara. Dalam kita menjalani hidup ini, masa depan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, ke depan, pandang Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membackup kehidupan kita, keuangan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Selama kita pandang Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, dan boleh dikatakan. Sama-sama kita baca sudah Amsal 3. Sudah bolak-balik ke pasal yang hafal ayat. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan luruskan jalanmu. Amin, saudara. Amin. Percaya kepada Tuhan dengan selamat. Jadi ayat ini ditulis karena memang manusia pada dasarnya, saudara, gampang ragu, gampang sekali dipengaruhi, gampang sekali, saudara, untuk diajak diprovokasi. Itulah manusia. Manusia pertama yang diprovokasi siapa, saudara? Hawa. Ya, dia bisa diperdaya. Itulah manusia. Dan selanjutnya, saudara, setelah Hawa dan banyak manusia yang lahir, gampang sekali diprovokasi, gampang sekali dipengaruhi, gampang sekali diperdaya. Itu sebabnya sudah sampai hari ini yang namanya urusan tipu menipu soal uang, gampang sekali banyak orang jadi korban. Kenapa? Karena gampang diperdaya. Kenapa kok bisa diperdaya? Karena diiming-iming akan ada hasil yang lain, uang yang banyak. Dan itulah manusia. Ya, gampang sekali diperdaya. Karena itu firman Tuhan menulis, mengajarkan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segala hati. Karena manusia pada dasarnya gampang sekali diperdaya. Gampang sekali dipengaruhi, gampang sekali, saudara, untuk diajak, ya, untuk dipengaruhi supaya mengikut sesuatu yang salah, seolah-olah dibungkui dengan hal-hal yang baik. Sudah manusia. Di akhirnya, saudara, dia jalannya sesat. Di akhirnya jalannya menyimpang. Jika dia masuk dalam pengajaran yang tidak benar. Firman Tuhan pun sudah hari-hari ini pun juga sedang banyak yang diputar balikan. Ya, banyak firman Tuhan sudah yang sedang diputar balikan. Ada nabi-nabi palsu muncul. Ada pengajaran-pengajaran yang nampaknya bisa diterima oleh logika. Dan banyak orang Kristen, saudara, yang hari ini termakan dalam tanda kutip dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Ada pengajaran yang memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Banyak orang sudah termakan dengan pengajaran hari ini. Itu sebabnya firman Tuhan dan mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini kalimat yang singkat sekali, tapi pada praktiknya sudah sulit sekali untuk dilakukan karena manusia ini susah sekali untuk bisa percaya, lebih condong untuk lebih mudah dipengaruhi.
Contoh. Itu sebabnya sudah kita sebagai orang percaya, ya, hari sudah tidak mau percaya. Gampang orang sudah termakan, ya, berita-berita hoax, ya, berita-berita yang tidak bagus. Itu lebih gampang, lebih enak, lebih seru. Apalagi kalau menceritakan tentang kelemahan-kelemahan, ya kan, banyak sekali. Makin seru orang mendengar. Itulah manusia. Tapi hari ini sudah kita mau belajar. Kita jangan menjadi manusia yang gampang dipercaya. Ya, oleh situasi, oleh dunia, kita hari ini. Tapi mari kita mau lebih belajar percaya kepada Tuhan. Kita sudah. Saya tutup dengan kesimpulan saudara, bahwa pada yang Tuhan izinkan, datang yang Tuhan izinkan itu saudara, tujuan-tujuannya supaya kita semakin dekat. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa dapat mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, sebab Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah, ada GPS, ada guide, ada Tuhan yang memberikan rute perjalanan itu. Kita akan berjalan sendiri. Tuhan sudah tetapkan. Ini langkah-langkah untuk kita. Ya, jadi sudah jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu. Tetap percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas apapun. Yang pribadi, yang berkuasa atas apapun. Ya, dalam kehidupan kita. Ibadah yang datang bukan untuk mengakhiri, tapi untuk memperdalam iman kita. Ya. Orang yang sudah komitmen setia kepada Tuhan, maka dia akan diajak, maka dia sudah akan ditempa. Orang yang tanggung-tanggung itu Tuhan, ketika dia mengalami tantangan, dia langsung mundur. Ya. Dia langsung cari langkah 1000 untuk menjauh dari Tuhan. Ya. Banyak orang sudah tidak mau, ya, mengalami suatu yang semakin hari semakin dia lari. Tapi kita yang sudah yang mau setia kepada Tuhan, maka saudara, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya kita bisa dapat hasil, kita bisa dapat menjalankan Tuhan dalam seluruh hidup. Amin, saudara. Amin. Tuhan sampai kita pada siang hari ini, saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan berkata,
beri damai dan sukacita dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, 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 aku berkata dalam hati kami, kepadamu kami percaya. Oh Yesus, kami tetap berserah kepadamu. Yesus sedang menolong bagi kami. Yesus sedang menolong bagi kami. Kepadamu kami berserah. Oh Tuhan yang selalu menolong kami. Tak pernah membiarkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yes. Haleluya. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami Tuhan. Melalui peristiwa para murid-murid Tuhan yang terjadi ketika mereka menghadapi badai begitu bergelora. Mereka boleh mendapatkan pelajaran yang penting bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang sudah menetapkan setiap langkah-langkah kami. Dan orang-orang yang hidup berkenan kepadamu, Tuhan yang akan menetapkan langkah kami. Maka kalau kami jatuh pun tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberikan setiap rute-rute perjalanan kami sehingga kami aman dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu juga mengajar kami untuk kami boleh dapat benar-benar percaya, untuk kami tidak melupakan Tuhan dalam setiap situasi dan persoalan yang kami hadapi. Tapi kami tetap ingat bahwa Tuhan yang lebih berkuasa dari setiap persoalan kami. Tuhan lebih besar dari setiap persoalan kami. Kami tidak membesar-besarkan masalah yang terjadi, persoalan hidup yang terjadi, tapi kami mau membesarkan Tuhan
Kami mau tinggikan Tuhan dalam setiap ucapan bibir kami. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan mengenyangkan kami dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka juga firman-Mu juga Tuhan mengajar kami untuk kami boleh dapat segera keluar dari zona nyaman. Hal-hal yang harus kami perbaharui, harus kami ubah perilaku karakter kami, prinsip-prinsip kami Tuhan. Ketika kami mengikut Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan akan membersihkan kehidupan kami supaya kami boleh berbuah. Selama kami memegang prinsip-prinsip hal-hal yang ada dalam kehidupan kami tidak bisa berbuah ya Tuhan. Tapi ketika kami melepaskan, meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan, kami melakukan firman-Mu, kami tunduk taat dan setia, maka kami akan berbuah di dalam Tuhan. Kami akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami akan semakin hari semakin merasakan berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Khususnya berkat Tuhan, kami semakin didewasakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu juga mengingatkan kami supaya kami jangan kehilangan fokus. Selama kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, tidak ada yang kami takutkan di dunia ini Tuhan. Sebab ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang menjadi Immanuel dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami jangan seperti Petrus ketika seketika dia mengalihkan pandangannya kepada air laut yang bergelora, dia langsung tenggelam. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya pandangan kami tetap hanya kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan dunia ini penuh dengan goncangan, situasi yang selalu berubah-ubah, keadaan kami pun juga Tuhan mengalami goncangan. Tapi ayo mengajar kami Tuhan, untuk kami selalu memandang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai, yang memberikan ketenangan. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang daripada mula keselamatan kami Tuhan. Sebabnya Tuhan tolong kami. Dan kami boleh cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di saat kiri kanan kami, sekitar kami mulai Tuhan berkurang di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tetap semakin bergelut-gelut untuk mencari Tuhan. Kami akan semakin terus maju di dalam mengiring Tuhan. Dan mau Tuhan supaya pelita kami tetap terisi dengan minyak. Itu akhir Roh Kudus pada dalam hidup kami. Dan roh kami akan semakin terus bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa berdoa kiranya Tuhan ulurkan tangan yang penuh kuasa jamah setiap kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa jamah setiap kami. Siang ini Tuhan jamah kami pulihkan dan ubahkan Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang memperbaiki dan merombak segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Kami boleh dengar, kami boleh tunduk taat dan setia menjadi pelaku firman. Kami dapat menghidupi firman-Mu dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah mendengar firman-Mu yang sudah kami dengar. Apa-Mu berhenti berbicara. Kami Allah Roh Kudus sudah berbicara di hati kami, di pikiran kami. Ketika kami pulang, ketika kami bekerja, ketika kami berbaring, ketika kami melakukan aktivitas kami segala sesuatunya. Firman-Mu terus juga mengajar kami di hati kami, di pikiran kami. Sehingga kami boleh dapat ditempa, dididik untuk hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh dapat hidup pribadi yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Tuhan sudah memberkati kami melalui firman. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Salam, puji Tuhan kita boleh dapat mendengarkan firman Tuhan yang diberkati. Sehingga kita boleh dapat tetap beriman di tengah-tengah pergumulan kita. Kita percaya terus fokus pada Tuhan, pasti Dia menolong kehidupan kita. Mari sama-sama kita melihat warta kita hari ini di minggu ke-29, 17 Juli 2022, edisi yang ke-441. Di Gereja Petrus Indonesia Jemaat Yehuda Kelima Timur 2. Visi kita satu hati bertumbuh dewasa, berbuah, dan siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Renungan dalam warta kita dari Filipi 1 ayat 12-26 dengan judul setuju atau melarang. Berbuat benar tidak menjamin kita bebas dari tantangan.
Haleluya. Renungan firman Tuhan minggu lalu 10 Juli dapat kita lihat kembali dalam renungan kita ini dari Yosua 18 ayat 3 dengan judul mengalahkan kemalasan rohani. Dan jangan lupa untuk membaca renungan yang ada dalam warta kita yang kami siapkan bagi kita, untuk kita boleh pakai dalam misbah doa keluarga kita, karena kita boleh bawa renungan, bawa warta kita ini pulang, dan kalau ada sisa bawa juga boleh dibagi-bagi renungannya supaya mereka juga diberkati Tuhan dengan firman Tuhan ini. Dan biarlah kita terus gemar membaca Alkitab baik pagi hari maupun malam hari, dan kita sharekan firman Tuhan itu. Jangan takut terintimidasi, tapi firman Tuhan itu memang pedang bermata dua, memberkati, membentuk orang yang membaca dan yang mendengar, dan yang memberitakan dan juga yang memberi, yang men-sharekan juga dibentuk. Jadi sama-sama kita diberkati ya. Firman Tuhan itu membawa kita kepada kehendak dan jalan ya, jalan yang Tuhan tetapkan. Tetap dukung dan doakan untuk 15 topik doa kita, dan juga tambahan doa syafaat kita selama pandemi ini. Kita terus berdoa, kita percaya ada pembelaan Tuhan ketika kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan dana kas gereja kita Rp728.000, dana kas diakonia Rp80.000, dana kas pemuda kita Rp261.000, dan ada persembahan persepuluhan dari jemaat Tuhan keluarga Bapak Hasim Mari Ibu Eri Purba. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jadwal ibadah kita dimulai pada sore ini. Mari pemuda remaja kita di sini, datanglah dalam ibadah pemuda pada hari ini jam 5:30 sore di gereja. Jadi mari kita bersuka cita melangkah ke rumah Tuhan. Jangan lelah, tapi biarlah kita terus mempergunakan waktu yang ada ini sebagai kesukaan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Semangat ya Yud Yehuda. Dan ibadah Timsel Yehuda 1, ibadah Timsel Yehuda 2 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Juli jam 7:30 malam. Ibadah doa pelayan dan latihan pujian pada hari Jumat tanggal 22 Juli jam 7:30 malam. Tolong ya datang kita semuanya, jangan sampai ada yang terlambat. Kita tunggu sampai jam 8 supaya kita bisa sama-sama berdoa. Pasti Tuhan akan berkati persekutuan doa dan doa syafaat yang kita naikkan. Ibadah PS1 ceria pada hari Sabtu tanggal 23 Juli di Maranatha Ersade dan Immanuel. Ibadah sekolah minggu pada hari Minggu 24 Juli jam 8.30 pagi, dan ibadah raya pada hari Minggu jam 9.30 pagi. Kita boleh ingat kembali jadwal ibadah kita dan ingatkan teman-teman kita ya, seisi rumah kita supaya mereka semua datang beribadah. Jangan ada yang malas ya, jangan ada yang bosan, atau jangan ada yang belum mandi. Biarlah semuanya boleh dapat hadir di dalam setiap ibadah kita ya. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, doakan rencana untuk renovasi gereja kita. Bapak Gembala yang tahun lalu sudah berkata kita akan membangun gereja ini 2,5 lantai ya. Dan itu untuk jangka panjang. Sekarang ini memang saya aja umumkan sudah dikduk ya, udah gini-gini gitu ya, karena dananya sangat besar sekali. Memang ini ada atau tidak ada uang harus memang segera direnovasi ya, harus segera direhab. Dan rencana jangka pendeknya ya, untuk sekarang ini kita akan bangun tempat ini, rencana kita ya, rencana kami. Dan saya katakan kepada kita semua di tempat rencana kita akan bangun tempat ini seberapa kita mampu. Rencananya kami akan perompak juga sampai ke rumah, karena ini memang benar-benar bocor dari depan sampai belakang, benar-benar bocor. Dan memang membutuhkanlah keberanian, iman untuk bertindak. Sama seperti kami waktu pertama membangun tempat ini, benar-benar iman
yang harus besar untuk membuat jadi seperti ini. Dan sekarang dituntut lagi ya untuk memiliki iman yang benar-benar berani ya, untuk merenovasi tempat ini. Karena kalau kita lihat sudah ada yang patah kayunya, ini kita terus berdoa. Saya terus berdoa, Tuhan beri kekuatan bagi bangunan ini, kayu ini, supaya jangan ada korban. Mana tahu ada yang tiba-tiba patah atau bagaimana. Ya saya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong sampai hari ini, Tuhan tolong, dan sampai nanti selesai untuk yang renovasinya sampai selama-lamanya lah. Kita mohon pertolongan Tuhan. Jadi kita rencananya untuk merombak di ini ya, satu lantai untuk jangka pendeknya, satu lantai semua dirombak kalau Tuhan izinkan ya. Kalau Tuhan izinkan kita buat loteng sedikit ya, kamilah pindah ke lotengnya. Jadi ini full semua untuk gereja ya, untuk gereja. Karena di telinga saya selalu terngiang-ngiang, gerejamu kayak kandang, kandang jelek sekali, selalu terngiang-ngiang, terintimidasi ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami hanya dipercayakan di sini, kami tidak punya harta, kami tidak punya gaji, tidak punya uang. Apa yang ada ya itulah dipakai semuanya ya. Jadi kita harus ya Tuhan merindukan kami kembali lagi lah berani untuk melangkah ya. Doakanlah Bapak Ibu Saudara bagaimana rencana ini. Saya selalu melihat bagaimana tempat ini, bagaimana biayanya, bagaimana apanya. Selalu kalau saya melihat jantung saya, karena apa yang mau diborongkan nggak ada ya. Tempat ini pun belum ya. Jadi tolonglah dukung dalam doa rencana renovasi tempat ini untuk jangka yang sekarang. Untuk 2,5 lantainya masih berharap Tuhan tolong ya, bagaimanalah nanti. Memang banyak yang sudah berjanji mereka akan datang untuk memberi berkat ya, untuk memberi berkat. Mungkin karena kita belum memulai jadinya mungkin mereka pending gitu ya. Dan kita mau serahkan semuanya sama Tuhan. Kapan ini dimulai, kapan kami berani ya, itu mohonlah dukungan doa untuk semuanya ini supaya semuanya dapat tercapai ya. Kita kerjasama di dalam doa, dan nanti hari Jumat kita akan bagi topik doa karena kita ada yang selalu terlambat datang, jadi saya tidak sempat memberitahu untuk apa-apa yang didoakan. Jadi nanti kita seperti mengambil kertas, saya buat nanti di dalam satu tempat, dalam satu wadah. Jadi ambil satu-satu, 2 pun nggak apa-apa. Nanti di situ ada topik doanya, misalnya Lydia dapatnya doakan untuk keramik gitu. Nah, dia doakan keramik, dia harus berjuang terus supaya datang keramiknya gitu. Ya, misalnya Miriam berdoa untuk batu bata, Miriam harus berdoa untuk batu bata supaya segera datang gitu. Jadi itu cabut nanti. Jadi kita sama-sama lah bersukacita untuk mendoakan itu, dan kita lihat nanti hasil doanya itu luar biasa. Kesepakatan kita ya, kerjasama kita di dalam doa ya, kita hanya mengandalkan Tuhan, gak ada yang lain, gak ada yang lain. Dan semuanya itu ya kasih karunia Tuhan lah. Di tengah-tengah katanya yang mau akan terjadi resesi, krisis, memang jantungan gitu ya, takdikbud. Tapi kita mau bertindak sama seperti firman Tuhan tadi. Kalau kita pandang kenyataan ya tenggelam, nggak akan jadi, habis, jatuh, hancur. Tapi karena ini adalah pekerjaan Tuhan, kami dipercayakan ya, tergantunglah kepada kami berani nggak gitu. Ya, kami mohon kerjasamanya di dalam doa. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menjadi umat gereja, doakanlah supaya jadi apa yang mereka janjikan itu ya. Mereka akan bantu kita untuk tempat ini, bahkan untuk peralatan musik.
musiknya. Mungkin nanti kita akan ganti semuanya, tapi tergantung doa kita juga. Jadi bulan ke-8 ini dalam nama Yesus ya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Saya sudah bicara dengan Pak Gembala, nanti kalau datang berkat itu, pelayanan satu ceria akan diberkati ya, entah kasih gitar atau kajon atau apalah yang perlu, tapi satu alat musik aja ya, yang pas untuk semuanya bagi rata ya. Itu yang menjadi pembicaraan saya pada Pak Gembala. Bukan doakanlah Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan memberkati semua apa yang sudah dikatakan ini. Kami sudah bawa ini dalam doa. Memang belum kami kasih tahu, tapi sekarang saya kasih tahu. Doakanlah supaya jadi ya, dalam nama Yesus. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita untuk kas gereja kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan-pertolongan yang ajaib dalam kehidupan kami yang sudah memimpin menyertai dan memberkati kepada kami pada hari ini yang ketiga bulan ini 2022. Terima kasih karena Tuhan yang sudah pimpin kepada kami dari awal perjalanan sampai kepada akhirnya, memberkati kami dengan puji-pujian dan banyak Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami juga bersyukur untuk doa siapa yang kami boleh dapat panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan Tuhan yang sudah menyatakan mujizat pertolongan bagi gereja Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan juga kami bersyukur kepada firman yang sudah kami dengar. Dalam firman untuk kaya dan terpatri
dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh lakukan, kami boleh dapat hidupi firman-Mu, dan olehnya kami boleh semakin bertumbuh dan berakar di dalam Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga berkati persembahan yang kami boleh berikan hari ini, baik persembahan pertama untuk pekerjaan Tuhan, tetapi persembahan kedua untuk kasih gereja, persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Bila kiranya Tuhan Kau mendengar janji firman-Mu, dan Kau telah membuka tiga bagi dan syukur Tuhan, selama berkamu sampai berlimpah dan menembus segala pintu-pintu kebocoran. Tuhan kami memberkati kami dalam keuangan, dalam makan-minum, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, masa depan kami Tuhan. Bahkan dalam studi setiap yang masih bersekolah, Tuhan berkati kami dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Maka Tuhan menolong kami dan baik kami di sepanjang minggu ini. Kemarin kami berjalan melangkah, biarlah Tuhan memberikan penyertaan perlindungan sehingga kami aman dalam naungan di dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan ciptakan kami jaga setiap pertemuan ibadah kami sepanjang minggu ini. Bahkan dimulai pada sore nanti, berkati juga Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan kalau sebentar kami juga akan pulang kembali ke tempat masing-masing, biarlah kiranya Tuhan menolong dan menyertai dan memberkati perjalanan kami, baik pada berjalan kaki maupun juga berkendara yang jauh maupun yang dekat. Tuhan sertai dan lindungilah sehingga kami dapat aman dalam naungan-Mu. Bahkan kami juga di rumah dengan selamat dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Segala yang Hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang hadir pada hari ini, berkatilah kami. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa, menjaga dan menolong dan memberkati kami, menguatkan kami, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, bahkan juga memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Bahkan juga memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan yang mengalami persoalan dalam hidup kami, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagai besar dan jemaat yang tidak hadir, Tuhan tolong akan minggu depan mereka semua boleh datang untuk beribadah, memuji dan meriahkan Kau, mengingatkan mereka supaya mereka boleh pergunakan waktu dan kesempatan yang masih ada dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada Tuhan, untuk mereka boleh dapat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dan pada saat Tuhan siang hari ini sebelum kami pulang, kami mau angkat kedua tangan kami, kami mau terima berkat dari-Mu. Hari ini sudah dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita, katakan amin dari ucapan berkat ini hal dan dunia. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghindari Engkau dengan wajahnya selalu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Supaya kasih Tuhan pulanglah terikat Engkau berkat yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah serta cita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan perhimpunan dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus tetap tinggal